berarti kita boleh menentukan sendiri kalau ini tuh kayaknya emang udah insecure-nya parah atau enggak? Biasanya itu mengganggu kita soalnya. Oh gitu. Jadi kita merasa emosinya itu kan nggak enak, cemas. Kalau orang cemasnya sekali-sekali dalam porsi yang kecil is oke. Tapi bisa tertangani ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya cemasnya itu hampir penuh gitu ya, intensitas tinggi itu hampir seharian kan mengganggu banget. Biasanya insecure itu adalah suatu kondisi, tidak hanya perasaan saja sebenarnya. Itu juga ada suatu proses berpikir tertentu yang membuat tadi ya, kalau orang yang insecure kan melihat dunia ini sebagai suatu yang mengancam. Halo Sobat Unggul, balik lagi di Unggul Podcast Ngobrol Sehat untuk kita semua. Balik lagi sama aku, Ayu Oktavia. Tentunya kita akan sama-sama membahas informasi kesehatan yang menarik dan juga sayang untuk kita lewatkan. Nah, hari ini kita udah kedatangan lagi narasumber yang tentunya menarik di Unggul Podcast. Hari ini kita sudah kedatangan Ibu Dr. Iren, psikologi di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Ayu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Baik tentunya ya. Iya, Bu. Jadi untuk psikologi sendiri ternyata kan memang banyak banget gitu ya, Bu ya, hal-hal yang bisa jadi gangguan ataupun bisa jadi semangat untuk kita sendiri gitu ya, karena bukan cuma kesehatan fisik tapi juga ada kesehatan mental gitu ya, Bu ya. Nah, kalau bicara tentang psikologi, belakangan ini tuh lagi hype-hype-nya tentang insecure katanya, Bu. Nah, sebetulnya insecure sendiri itu kalau dari sisi psikologis gitu ya, Bu, insecure itu apa sih, Bu? Oke. Jadi insecure itu sebenarnya setiap orang itu memiliki juga ya insecure ya. Jadi kalau kita misalnya dari psikologi, biasanya kita melihat sesuatu itu kontinu. Jadi misalnya di titik sebelah kiri itu insecure, di sebelah kanan itu misalnya secure. Jadi ada range ya. Jadi tidak jarang sebenarnya, jarang ada orang yang betul-betul secure dan tidak pernah mengalami insecure dalam hidupnya gitu ya. Jadi orang akan mengalami insecure. Biasanya orang yang mengalami insecure itu emosinya lebih banyak negatif. Misalnya takut, cemas gitu ya, marah terhadap sesuatu. Nah, itu biasa emosi yang cukup banyak gitu ya, biasanya emosi negatif. Dan yang menarik adalah bahwa biasanya mereka memandang dunia itu sebagai sesuatu tempat yang lebih mengancam buat dirinya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau orang yang insecure tuh lihat ini, waduh, ini gimana nih ya ke saya gitu ya. Jadi akan lebih mempersepsi lingkungan itu sebagai sesuatu yang lebih mengancam, menakutkan buat dia. Nggak aman gitu ya, Bu ya, perasaan? Iya, nggak aman ya. Jadi kadang mereka jadi lebih sulit mengekspresikan diri. Lebih sulit mengekspresikan diri secara tepat ya, karena bisa juga nanti jadi kompensasi, overkompensasi, tapi seperti itu gitu. Nah, tapi Bu, kalau misalnya yang Ayu lihat gitu ya, Bu ya, insecure ini kan banyak banget dialami sama millennials gitu ya, seumuran Ayu gitu. Nah, terus kalau Ayu lihat di Instagram atau di sosial media yang lain, kayak insecure itu jatuhnya jadi kayak minder gitu. Nah, tapi sebetulnya insecure sama minder ini tuh sama atau beda? Insecure konsepnya beda. Tapi bahwa orang yang, kalau kita di psikologi biasanya minder itu berkaitan dengan rasa diri berharga. Ya, self esteem misalnya, merasa diri kurang berharga, merasa diri tidak seperti orang lain gitu ya. Nah, itu bisa didasari insecure. Ada insecure-nya, tapi konsepnya berbeda gitu. Ya, jadi konsepnya berbeda sama minder sendiri. Berbeda. Cuman kalau insecure itu berarti lebih ke dunia ini tuh, lingkungan ini tuh mengancam gitu ya, membuat kita tuh merasa nggak aman gitu ya. Nggak aman, dan biasanya itu mengganggu proses adaptasi kita sih. Iya.
Nah, itu kan bisa mengganggu proses adaptasi kita. Betul, ya Bu ya. betul. Di sini Sobat Unggul pasti udah lebih penasaran lagi nih tentang insecure. Tadi katanya bisa membuat perasaan kita tuh tidak aman dengan lingkungan sendiri. Nah, untuk Sobat Unggul semua yang ingin tahu lebih lanjut tentang insecure ini, tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis. Nah, Sobat Unggul, insecure sendiri ternyata memang banyak dialami, bukan hanya sama satu orang, dua orang. Dan tadi Bu Iren juga sudah menjelaskan kalau ini tuh bisa dialami oleh siapapun ya Bu ya. Nah, tapi kira-kira kenapa sih Bu ada insecure ini? Kenapa seseorang tuh bisa merasakan insecure? Oke, kalau insecure yang mengganggu proses adaptasi itu biasanya tidak muncul tiba-tiba gitu ya, tapi itu terbentuk dari sejarah kehidupan individu tersebut gitu ya. Biasanya itu dimulai karena insecure itu berkaitan erat dengan trust, rasa percaya pada diri sendiri maupun pada orang lain. Nah, untuk itu sebenarnya memang terbentuknya di awal kehidupan. Dimaksudnya di awal kehidupan tuh di usia dini, gitu ya, di usia dini. Trust itu sebenarnya diharapkan terbentuk. Kalau itu tidak terbentuk di awal di usia ini, itu nanti insecure-nya bisa muncul gitu ya. Lebih banyak lah. Tadi saya katakan di awal bahwa bukan berarti orang yang secure itu tidak pernah mengalami insecure gitu ya, tapi dia lebih banyak mengalami secure daripada insecure-nya gitu. Tapi kalau insecure-nya derajatnya cukup tinggi, dia hampir setiap saat. Ya seperti itu. Berarti ada hubungannya gitu ya dengan trauma di masa kecil gitu Bu? Kalau dalam prosesnya tidak selalu harus ada trauma, karena trauma itu kan shock emosional yang kuat ya. Misalnya begini, di masa kecil misalnya orang tua waktu bayi misalnya ya, kalau dari seorang tokoh psikologi namanya Erikson, itu kalau misalnya dari bayi dia misalnya lingkungan orang tuanya kurang memberikan support, tidak responsif pada kebutuhan bayi, kan bayi itu kan tidak berdaya ya. Kalau dia mau makan aja dia cuma bisa nangis gitu ya. Nggak bisa bilang. Jadi lingkungannya yang harus responsif gitu ya. Biasanya kalau keluarganya responsif, pengasuhnya responsif, pengasuhnya memberikan suatu perhatian, care gitu. Nah, biasanya tuh trust mulai terbentuk dan itu akan berpengaruh pada security. Ya, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya apakah karena selalu trauma yang hebat gitu enggak juga sih. Enggak. Jadi itu bisa proses. Tapi apakah trauma yang kuat bisa membuat orang yang tadinya lumayan secure jadi insecure? Bisa terjadi gitu. Iya, berarti memang dari masa kecilnya juga lingkungannya ya Bu ya yang mendukung gitu. Kalau misalnya emang lingkungannya mendukung ya berarti untuk insecure-nya juga mungkin jadi lebih sedikit gitu ya Bu ya, karena lebih banyak ke secure-nya. Nah Bu, kalau misalnya untuk insecure ini kan memang berarti dialami oleh hampir semua orang berarti ya Bu ya, karena kan emang ada rentangnya, ada dari secure, ada insecure gitu. Tapi emang perasaan insecure ini sebetulnya normal atau enggak sih Bu? Iya, kalau dalam porsi yang kecil itu normal menurut saya. Ya karena gini, misalnya seperti ini, kan kita emosi itu ada positif, ada negatif ya. Emosi positif tuh misalnya semangat, joy misalnya, gratitude, bersyukur dan sebagainya. Terus emosi negatif misalnya khawatir, tadi takut. Dalam porsi tertentu kan perlu ya? Iya perlu. Perlu ya, orang punya rasa takut itu perlu. Kalau tidak, wah bahaya gitu kan. Ya, kalau anak kecil sama sekali tidak punya rasa takut kan bahaya juga. Betul, gitu. Jadi sebenarnya dalam porsi yang cukup ya, cukup dalam arti kan cukupnya bukan berarti setengah-setengah, enggak gitu ya gitu. Tapi dalam karena menurut saya sulit orang bisa betul full secure gitu. Jadi sebenarnya insecure itu dalam porsi yang kecil is okay gitu, gitu ya. Jadi dia juga perlu juga hidup
hidup bersama dengan insecure-nya gitu. Jadi maksud saya insecure dalam porsi yang kecil itu perlu. Ya misalnya contohnya saya punya ini misalnya podcast ya. Saya ngomong bicara begini ada nih sedikit insecure misalnya ya materinya, karena ini nanti jangan sampai saya keliru memberikan materi dan sebagainya. Nah, rasa itu sedikit membuat saya kan mempersiapkan diri. Iya, ya. Jadi maksud saya tidak selalu kalau misal insecure itu pasti negatif. Terus jadi orang tuh harus secure-nya full gitu. Kayaknya rada utopia ya. Maksudnya rada susah gitu ya, seperti itu. Iya, begitu. Jadi memang normal gitu ya Bu ya, selama memang insecure-nya ini dalam porsi yang sedikit. Iya, karena nggak mungkin orang mencapai perfect gitu ya, seperti itu. Karena dalam kehidupan ini banyak sih, betul ya, tekanan-tekanan yang bisa membuat kita jadi ada rasa nggak aman gitu ya. Itu menurut saya. Hanya mungkin yang menjadi masalah, yang kemudian jadi sesuatu yang mengganggu tadi, kalau derajatnya tinggi kan itu mengganggu proses adaptasinya. Kadang dia bisa menghindar kan, karena dia merasa insecure, dunia mengancam, jadi dia menghindari tugas baru gitu ya. Itu bisa dihindari juga gitu, seperti itu. Nah, tapi Bu, kalau misalnya gitu kan berarti kita perlu tahu ya porsi kita tuh ini tuh apakah memang insecure-nya udah derajatnya terlalu tinggi atau enggak, ini masih biasa aja. Itu gimana caranya supaya kita bisa tahu? Kalau kita misalnya gini, kalau insecure itu yang sudah mengganggu adaptasi itu tuh akan membuat kita yang pasti stresnya jadi tinggi tuh ya, stresnya tinggi ya. Manusia kan pasti punya stres lah setiap orang, tapi ini tuh tinggi dalam kurun waktu yang cukup lama dan mengganggu fungsi dia sebagai individu. Misalnya kalau anak remaja misalnya sekolah, berarti ada ganggu pada kegiatan-kegiatan seperti sekolah. Kalau misalnya yang bekerja ya bisa mengganggu juga ya, menghambat kinerja yang optimal misalnya seperti itu. Jadi tapi itu kalau insecure-nya ini ya, porsinya tinggi. Gitu. Tapi berarti kita boleh menentukan sendiri kalau ini tuh kayaknya emang udah insecure-nya parah atau enggak? Biasanya itu mengganggu kita soalnya. Gitu. Jadi kita merasa emosinya itu kan nggak enak, cemas. Kalau orang cemasnya sekali-sekali dalam porsi yang kecil is oke. Tapi bisa tertangani gitu ya. Tapi kalau misalnya cemasnya itu hampir penuh gitu ya, intensitas tinggi terus hampir seharian kan mengganggu banget, membuat kita nggak nyaman. Biasanya itu sih yang membuat beberapa kemudian mencari profesional, meminta bantuan misalnya ke profesional, atau juga mulai dia mencari support, dukungan gitu ya, curhat karena kok begini, biasanya seperti itu sih. Nah, untuk Sobat Unggul semua yang mungkin di sini ada yang lagi merasa insecure, coba dilihat atau dirasakan kembali apakah ini insecure-nya masih dalam batas yang normal atau mungkin ini sudah terlalu parah ya Bu ya, yang memang tadi sampai mengganggu ke aktivitas kita sehari-hari. Nah, gimana Sobat Unggul? Udah bisa ngebedain belum kira-kira insecure-nya ini masih yang biasa aja, normal, atau kayak udah mulai masuk parah nih, ini parah banget? Untuk Sobat Unggul boleh komen di bawah sini kalau yang mau tanya-tanya tentang insecure ataupun tentang masalah lainnya ya Bu ya. Nanti kita akan coba bahas lagi di Unggul Podcast yang lain ataupun di media-media lainnya di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Nah Sobat Unggul, untuk insecure ini karena memang tadi ini tuh normal dialami oleh banyak orang ya Bu ya. Tapi bukan berarti jadi kita mengabaikan gitu ya, kayak gimana gitu. Nah, untuk mengatasinya sendiri kira-kira ada hal yang bisa kita lakukan nggak Bu? Oke, jadi biasanya kalau kita dalam psikologi itu kita berharap sebenarnya upayanya preventif. Preventif. Jadi artinya jangan sampai insecure-nya tadi ya pada derajat yang tinggi sehingga mengganggu fungsionalitas individu. Gitu ya. Biasanya itu dimulai dari awal sih. Dari awal kehidupan orang tua. Jadi memang baik juga tuh untuk memberikan psikoedukasi pada orang tua ya, orang tua muda ya, yang punya tadi misalnya bayi ya, karena tadi yang di awal saya katakan juga bahwa
biasanya di awal kehidupan itu yang paling pertama kali terbentuk menurut Erikson itu adalah trust. Karena trust itu sebenarnya akan mengurangi seseorang insecure. Iya. Ya, karena kalau trust itu kan lama-lama dia trust ke orang gitu ya, ke orang lain, lama-lama dia juga akan trust pada diri sendiri. Nah, trust ini akan membuat dia lebih tidak berkembang insecure yang parahnya. Jadi, nah biasanya seperti apa nih supaya anak-anak atau bayi mendapatkan trust gitu ya tadi, bagaimana pengasuh sebenarnya diharapkan sih orang tua ya ibu gitu ya. Ibu itu untuk bisa memberikan tadi ya responsif terhadap kebutuhan anak gitu ya, care gitu ya. Kemudian memberikan suatu rasa aman, rasa nyaman pada bayi. Karena ini akan dibawa terus ya dalam kehidupan selanjutnya. Jadi diharapkan sebagai preventif. Pencegahan. Tapi katanya Bu gimana nih kalau sudah tinggi juga. Nah, biasanya insecure itu adalah suatu kondisi, tidak hanya perasaan saja sebenarnya. Itu juga ada suatu proses berpikir tertentu yang membuat tadi ya, kalau orang yang insecure kan melihat dunia ini sebagai suatu yang mengancam. Ya, kalau misalnya melihat stresor kan kita sehari-hari itu akan selalu mengalami ada stresor ya, tekanan. Itu orang yang insecure melihat itu sebagai ancaman. Orang yang secure itu lebih menganggap itu sebagai tantangan. Jadi kan beda ya. Kalau orang yang sesuatu mengancam kan stresnya jadi tinggi kan, ketakutan. Jadi takut. Iya, tapi kalau misalnya itu sebagai tantangan kan justru itu memberikan suatu semangat untuk bagaimana kita bisa belajar mengatasi. Nah, berarti kan ada suatu proses berpikir. Nah, itu juga memang caranya kita perlu mengkonstruk ya, istilah dari itu tuh mengkonstruk pola berpikir tertentu ya, sehingga dia melihat mudah enggak mudah, karena kan kalau misalnya insecure itu sudah terbentuknya lama ya, bisa dia pada remaja atau dewasa, berarti kan udah belasan tahun nih terbentuk ini. Nah, ada suatu proses berpikir yang sudah hampir ajak gitu ya. Nah, itu yang perlu dikonstruk ulang sebenarnya. Ya, dikonstruk ulang. Untuk misalnya bahwa dunia ini tidak mengancam yang dipikirkan loh gitu ya. Diberikan suatu pengalaman juga yang membuat dia bisa berani, tapi tentu perlu support lingkungan. Perlu support lingkungan, karena kalau enggak kan tetap kalau dia sendiri kan ini ya, tapi kalau misalnya lingkungan oke, yuk kita coba. Ya, ternyata dia bisa, kemudian lingkungan kan akan memberikan umpan balik tuh, feedback ya, ternyata kamu bisa loh melakukan itu, ternyata lingkungan tidak semengancam itu ya. Nah, itu yang akan merubah pola berpikir ya. Kalau sudah remaja atau dewasa biasanya kita arahkannya ke sana gitu ya. Kita nggak cukup mengatakan gini, enggak loh dunia ini aman, enggak loh dunia ini aman. Tapi karena kan pengalaman dia sendiri seperti itu ya, tidak cukup dengan kata-kata saja, tapi kita perlu membantu, menolong dia untuk dia punya pengalaman yang positif dengan kehidupan ini, dan itu yang akan membantu. Berarti yang pertama cara mengatasinya tentunya pola pikirnya dulu ya Bu ya. Kita lebih melihat sesuatu yang mengancam ini dijadikan tantangan, bukan suatu ancaman gitu ya Bu ya. Yang pertama pola pikir. Nah, lalu berikutnya berarti gimana caranya supaya lingkungan ini mendukung gitu ya Bu ya. Dan juga tadi kan mendapatkan pengalaman-pengalaman gitu. Nah, caranya mungkin bisa dengan diskusi sama teman gitu ya Bu. Nah, sebenarnya gini, kita tuh kan manusia itu kan sebenarnya didesain untuk hidup dengan berkelompok ya. Iya, betul. Dengan manusia lain gitu. Ya, jadi bagaimana misalnya kita sebagai orang di lingkungan juga untuk membantu nih ya proses ini ya. Jadi kita juga bisa menjadi support system sebenarnya. Support system buat orang-orang. Kadang kan kita mudah banget ya itu apa ya? Menjudge orang gitu ya, mengkritik orang gitu ya, menilai orang tuh, kamu gitu aja gak bisa, itu kan makin membuat dia merasa ya udah lingkungan juga nggak mendukung. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya
kita sebagai, karena kita masing-masing akan jadi support system buat orang lain gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tidak mudah ya, tidak mudah judgement ya, tidak mudah mengkritik orang gitu ya. Bagaimana kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita gitu ya, apapun yang dia lakukan kan sebenarnya itu ada sesuatu yang perlu ya, walaupun langkahnya kecil itu kan sesuatu yang perlu dihargai gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Ya karena proses hidup seseorang juga kan berbeda-beda ya Bu ya. Jadi memang kita juga harus punya rasa simpati dan empati. Betul. Gitu untuk menciptakan lingkungan yang memang mendukung untuk semuanya. Nah, berarti Bu kalau misalnya kayak gitu, selain tadi kan kita pola pikirnya, terus kita bisa diskusi sama teman atau sama orang lain. Kira-kira untuk insecure ini bisa nggak kita mencari bantuan yang lebih ahli lagi untuk mendapatkan pertolongan gitu, bisa Bu? Bisa ya. Jadi kalau buat saya sebenarnya gini, kadang kita merasa sendiri nih kalau ini sudah kalau kita cukup jujur dengan diri kita sendiri, soalnya suka ini mah enggak lah, ini mah biasa aja gitu ya, padahal sudah mengganggu gitu. Lingkungan sudah mengeluhkan kita, kinerja kita sudah menurun. Kalau kita juga udah semangatnya turun gitu ya. Kalau saya sih menganjurkan untuk menyarankan untuk mencari bantuan profesional. Ya. Dalam hal ini psikolog. Bisa psikolog. Ya, biasanya bisa psikolog. Kalau yang udah kadang beberapa yang sudah cukup severe ya, artinya cukup kan parah. Tapi ada suatu kondisi tertentu itu biasanya juga perlu psikiater gitu ya. Iya. Kenapa? Ketutup lagi. Lanjut ya? Berarti ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, di sini tapi yang Ayu lihat gitu ya Bu ya, masih ada beberapa orang yang takut mau ke psikolog, mau ke psikiater gitu. Nah, itu kira-kira gimana Bu? Biar ya nggak perlu takut gitu. Iya, biasanya mereka punya persepsinya yang masih negatif tentang psikolog atau psikiater. Disangkanya ya orang awam tuh banyak, kalau kamu ke psikolog teh gangguannya, kadang istilahnya itu ya orang dengan gangguan jiwa yang parah gitu ya. Biasanya orang jadi segan sebenarnya untuk ke psikolog atau psikiater. Sebenarnya menurut saya tidak perlu ya, seperti sama saja misalnya kalau kita sedang sakit tidak enak kan ke dokter juga. Supaya apa? Kalau kita misalnya punya kayaknya ini perlu bantuan supaya kita lebih fungsional. Lebih baik sih kalau kita merasa sesuatu yang tidak, kayaknya ini udah mengganggu, jangan nunggu sampai parah. Karena kalau udah parah tanda kutip ya, kalau ke psikolog juga proses recovery-nya, treatment yang dilakukan juga cukup panjang sebenarnya waktu. Iya, jauh lebih memakan waktu. Betul. Nah, untuk Sobat Unggul semua yang mungkin udah mulai ngerasa nih insecure-nya mengganggu banget, nah jangan takut untuk konsultasi ke memang ahlinya ya Bu ya. Di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika kami juga ada pelayanan untuk psikologi dan psikiater. Kalau Sobat Unggul semua ingin konsultasi bisa langsung datang ke Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Bu, masih tentang insecure nih Bu. Kan berarti memang ya ini tuh perasaan yang normal selama memang ini tingkatnya nggak parah gitu Ibu ya. Tapi untuk insecure sendiri kira-kira dari Ibu ada tips and trick nggak Bu untuk kita mencegah ataupun memang ya bisa hidup berdampingan dengan insecure ini? Ya, pertama mungkin kita perlu cek dulu sebenarnya insecure kita itu sejauh mana ya, gitu ya. Apakah itu sudah kita sering gitu ya menganggap aduh dunia ini mengancam, deg-degan, selalu menghadapi. Nah, kalau seperti itu kan artinya kita perlu bantuan. Ya. Kalau misalnya insecure-nya dalam porsi yang kecil seperti tadi, itu sebenarnya kan membantu juga kita bisa bersikap positif, bisa positif juga dampaknya, karena itu berarti bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi buat saya mungkin kenali dulu insecure kita itu sampai sejauh mana. Ya. Kemudian kalau memang kita perlu mendapatkan bantuan, jangan sungkan juga ya untuk meminta pertolongan gitu ya pada profesional. Seperti itu, jangan sampai tumpuk sampai
parah banget. Parah banget ya. Karena itu waktu recovery-nya juga lumayan cukup lama gitu. Cukup lama. Ya, oke. Nah, itu dia tipsnya untuk sahabat unggul semua yang ada rasa insecure dari Ibu Iren langsung ini dari tenaga profesionalnya ya Bu ya, tentang insecure ini. Untuk sahabat unggul semua yang masih punya pertanyaan lain tentang insecure ataupun masalah-masalah lainnya tentang psikologi, boleh langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga ke Instagram kita di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Boleh posting komentar di postingan-postingan kita ataupun DM langsung ke Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Nanti kita akan adakan lagi apa ya Bu, diskusi-diskusi lainnya ataupun mungkin video-video menarik dari Rumah Sakit Unggul Karsa Medika untuk sahabat unggul semua. Ibu Iren, terima kasih banyak. Sama-sama. Pembahasan kita hari ini cukup memberikan apa ya Bu ya, rasa tenang gitu, karena ternyata memang insecure ini ya bisa kita atasi, bisa kita cegah juga ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Iren. Sama-sama Bu Ayu. Terima kasih juga untuk sahabat unggul semua yang sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram kita di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya masih di channel YouTube Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Unggul Podcast, ngobrol sehat untuk kita semua. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube RSUKM. Nyalakan juga tombol notifikasinya. Ting ting.